Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, Bobby kayaknya udah kenal deh guys satu ini. Oh ya, kita sering ngomong-ngomong dulu ya. Oh iya, namanya lihat dulu. Oh ya, tahu. Cuma fotonya kok gak asing. Kan itu biasanya kan di audio soalnya kita ngomongnya nggak terlalu ada visualnya. Oh iya, baru ingat ya. Udah lama itu. Eh, Platformnya udah bayar sekarang. Jangan disebut lah, kita tidak di-endorse. Sudah, nggak usah di endorse. Oke deh, jadi kali ini kita mau ngomong-ngomong soal sebenarnya kita pernah bikin episode ini Bobby sebenarnya. Ada request salah satu ibu-ibu gitu ya. Ada salah satu pendengar Sobat Boci bikin soal gadget. Cuma kayaknya kalau nggak diobrolin nggak enak deh kalau sama yang bersangkutan gitu ya. Oh, jadi yang itu, ibu-ibu yang request itu. Bukan. Ya ada lagi gitu yang request itu. Oke, di sini ada Kak Ratna di sini. Namanya ada 3 nama, cuma aku panggil Kak Ratna biasanya. Ya, halo Kak Ratna. Halo, Ko Bobby, Ko Chris dan Halo, Bobby. aku Bobby. Ya, Iya, kebiasaan suka soalnya. ketuker, maaf. Kebiasaan. Waktu dulu di situ. Jadi kita sempat kenalan cukup lama ngobrol-ngobrol di virtual itu. Akhirnya sama yang pernah kapan lalu juga, Anggun juga pernah tahu juga itu, yang jadi guest di sini. Nah, ngobrol-ngobrol soal itu. Tentang macam-macam lah gitu ya. Nah, Kak Ratna sibuk apa? Sibuk nulis aja sih kok. Oke, nulis. Nulis novel, nulis Oh, novel. artikel. Nulis artikel itu. Tahu kan mau ngejokes kan kamu? Aku mau ngejokes. Ya sudah jangan. Awal-awal kau udah ngejokes, jangan lah. Nah, jadi nulis tentang kebiasaan lagi nulis itu tentang penulisan. Mungkin nanti bisa cerita-cerita dikit di kali ya. Meskipun kita sudah pernah bahas juga tentang penulisan, ada guest Rafiq, tapi kita juga pengen tahu dikit-dikit juga nih gitu. Gimana? Boleh. Nah, tapi pembahasan kita kali ini tentang gadget sama anak soalnya. Karena sebelum ini aku tanya dulu, untung tanya soalnya, anaknya ada berapa? Ternyata 3 gitu. Aku pikir 2 soalnya. Jadi ternyata anak 3 gitu. Nah, jadi kita mau bahas kali ini tentang gadget, penggunaannya khususnya untuk anak-anak. Nah, sebenarnya kalau karena anak 3 itu gadgetnya dapat satu-satu atau gimana? Atau di satu dibagi orang 3 atau gimana? Enggak, pengennya sih satu anak satu ya, biar kayak orang lain. Tapi enggak lah. Soalnya kalau dikasih hak milik itu, ini kamu satu. Jadi makainya seenaknya sendiri. Hmm. Jadi paling aku pinjemin sih. Oh, oke. Pinjemin punyanya Kak Ratna gitu. Iya, Oke. ada beberapa HP lagi. Tapi Hmm. sekarang sih lagi rusak. Oke. Tadinya kan ada beberapa. Hmm. Ya kalau mau pinjem aja ini. Pakai ini. Oke. Pernah nggak sih kejadian 3 anak minta HP semua sebareng gitu? Ya solusinya satu buat barengan. Oke, Jadi satu kan bareng. ada yang saling mantau. Jadi gitu ya. Soalnya kan kadang agak repot kan. Maksudnya setiap anak kan punya minat sendiri-sendiri kan gitu. Jadi kalau misalnya pakai gadget itu kadang mau sendiri gitu. Cuma ya tadi ya bener sih Kak Rata bilang kalau jadi hak milik itu jadi seenaknya sendiri gitu. Iya. Kalau sekarang sih kan kakaknya udah ada yang agak gedean. Hmm. Kalau dulu kan bisa lah satu HP bertiga karena masih kecil-kecil. Kalau sekarang Hmm. udah gede, ya kadang yang gede pakai laptop. Oke. Kesukaan sendiri lah ngapain dia. Tahu. Yang Oke. penting masih konten-konten yang positif. Nah, konten positif. Betul. Oke, kita ngomong soal konten deh. Kalau ngomong konten, pastinya ya campur aduk ya internet itu ya pasti ya. Ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Kadang Iya, sebelah-sebelahan malahan gitu. Contohnya kayak kayak aku ini aja misalnya, aku ngegame, habis itu tiba-tiba muncul iklan pinjol. iya tuh iklan Padahal pinjol, eh, iklan eh, cudong. judi online gitu munculnya. Padahal gamenya itu tidak ada hubungannya dengan itu sama sekali gitu. Mm-mm. Ada yang lebih parah lagi gitu, malah aku pernah taunya itu dating app yang masuk gitu.
nggak tahu juga lah itu muncul kenapa bisa muncul kayak gitu iklan-iklannya. Tapi kalau dari Kak Rana sendiri, cara ngontrolnya gimana sih? Misalnya supaya Paling anak-anak ini. dari awal-awal udah aku bilangin kalau ada yang kayak gini, jangan asal klik ya. Gitu. Kan sekarang Hmm. kan asal klik kan gampang banget ya. Apalagi Hmm. kan anak-anak suka penasaran gitu. Oh iya. Dari awal udah dikasih tahu dulu sih. Terus Hmm. untuk konten-konten yang negatif kadang ada konten yang gambarnya tuh ya kayak masak atau gambar mainan anak-anak, video mainan anak-anak, tapi audionya itu cerita dewasa gitu. Oh. Kadang anak aku suka nonton itu, jangan itu, ganti. Ya kalau ketahuan sih bilangin, kalau nggak ketahuan ya nggak tahu deh. Ya karena kita nggak bisa, meskipun orang tua nggak bisa ngawasi 24 jam kan. Iya, Banyak kesibukan lain, butuh ngurus suami juga gitu dan lain-lain gitu. Nggak bisa lah ngurusin terus gitu. Nggak bisa mantau terus lah gitu. Cuma yang tadi aku dapat dari itu ya, dari Kak Ratna tadi ya perlu ngasih batasan dulu di awal lah gitu. mm-mm. Kasih tahu di depan gitu. Bobby deh gantian tanya deh. Ya kamu ngomong terus. Sorry. Itu apa Karatna anak paling besar umur berapa? Kelas 6 SD. Oh, nama istri Bobby 7 tahun sih, tak gede-gede sih gini terus. Ya memang kamu begini. 7 tahun udah bisa apa aja, Bobby. Aku 7 tahun bisa apa ya? Nggak banyak sih. Yang pasti nggak bisa sekolah karena Chris nggak boleh sekolah. Kamu kalau sekolah ribet soalnya berisik Tapi dong. main gadget bisa dong, masa nggak bisa sih? Ini kan udah era digital loh. Oh iya iya bisa. Cuma kan apa sama Chris gak dipinjemin HP sering-sering. Terus gimana pakainya kalau nggak Heeh, dipinjem? banyak kita pakainya gitu. Ya paling cuma buat bikin konten. Nah, bikin konten di IG itu pakai handphone gitu. Tapi ya habis itu enggak lah gitu. Bagus sih kalau dipakainya buat bikin-bikin konten gitu. Tapi kadang anak-anak suka terlena. Nah, terlena gimana tuh? Ya awalnya tujuannya mau yang bagus-bagus kayak belajar lah, bikin sesuatu lah. Nggak tahu-tahu cuma nonton. Oh iya. Sampai aku kemarin itu lihat YouTube itu ada satu trik yang agak ngeselin sih sebenarnya. Ini tapi aku cerita supaya nggak ditiru sih sebenarnya. Jadi ada satu video itu 250.000 yang nonton. Videonya itu kalau Karanta bisa tebak, videonya itu cuma Zoom akuntansi. Ya kayak rekaman Zoom biasa orang akuntansi gitu. Banyak angka-angka gitu. Mm-mm. Nah, tapi kan heran kan, kenapa kok bisa sampai segitu banyak kan yang nonton? Terus audionya apa isinya? Nah, audionya ngajar biasa gitu. Kayak kelas webinar gitu loh, ngajar biasa gitu. Ngajarnya akuntansi. Iya, Ngajarnya. tetap tetap tentang akuntansi gitu. Tapi kenapa kok bisa segitu banyak? Karena itu disalahgunakan. Cuma ini nggak boleh ditiru ya Sobat Boji ya gitu. Ya kalau mau ditiru jangan sering-sering. Loh, jangan dong, jangan ditiru dong. Jadi kenapa view-nya sampai banyak? Karena itu dipakai buat pura-pura Zoom. Pura-pura Zoom. Heeh. Jadi kalau misalnya mager gitu ya di kamar gitu nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Nyetel aja itu kerasin aja suaranya. Dipikir kayak Zoom di kamar. Tapi aslinya Oh, main HP, scrolling gitu gitu. Nonton. oh, itu triknya anak-anak. Orang tua harus waspada ya. Triknya gitu ternyata. Jadi coba Kalau kalau dengar suara kayak gitu, suara belajar tuh kencang banget, harus lebih waspada tuh. Oke, kita coba mundur sedikit atau Bobby lagi deh. Oh ya ya aku. Boleh Bobby tanya lagi. Itu karena waktu zaman COVID itu kan pakai HP semua itu. Nah terus gimana itu cara membatasinya? Yang pakai HP semua kan yang nyari duit biasanya. Tapi nggak Hmm. semua sih, karena kan baru transisi lah ya, baru Hmm. masa perubahan. Kalau anak-anak ya nggak ada kebutuhan banget sih di gadget. Oh, jadi ya termasuk aman lah kurang lebih ya gitu ya. Aman. Masih aman aja ya. Oke, di zaman COVID itu. Nah, kalau misalnya gini, kan kita ngomong gadget gitu. Ini kejadian pengalamanku pribadi sih. Karena aku ngajar anak ya. Itu kayak lebih suka mereka browsing daripada tanya orang tua gitu loh. Kejadian nggak sih di Karono?
Sejauh ini sih kalau anak aku yang di sini karena ngikutin perintah gurunya ya, Hmm. mah disuruh bu guru ini begini begini begini. Ya udah kasih tahu lah. Cuma sekarang bukan di Mbah Google lagi. Kalau dulu kan serba tanya Mbah Google, sekarang kan Hmm. ada ChatGPT lebih Nah, simple, ya. Hmm. nggak Hmm. usah milih-milih. Ah, gitu. Berarti lebih apa ya? Agak lebih mandiri gitu ya karena nyari sendiri gitu. Kalau anak aku enggak sih, Oh tetap enggak. Hmm. aku yang nyari. Oh, oke oke bagus itu. Bagus. Karena kan ada yang kasus muridku kayak gitu soalnya. Cuma muridku agak sedikit apa ya, bukan oldies sih. Cuma karena kebiasaan dari dulu itu mendewakan Wikipedia. Semua dicocokin sama Wikipedia. Padahal ya Wikipedia itu kan laman Sebenarnya bebas malah kan. Heeh. malah bagus kayak gitu enggak sih? Ya, Anak cuma tuh jadi benar. pengetahuannya tuh lebih luas. Heeh. Sebenarnya iya, cuma kan Wikipedia itu laman bebas. Bisa diedit orang kan. Hmm. Nah, jadi ya nggak itu apa nggak selalu akurat gitu. Kalau ngomong Wikipedia. Ya kayak contoh kayak itu aja deh. Contoh kayak kapan lalu berita lama sih. Sunda Empire itu kan ngedit di itu, ngedit di Wikipedia informasinya. Nah, itu. Nah, terus oke, coba deh Bobby deh tanya apa deh. Oh ya itu Kak Rana. Gadget itu selain misalnya masalah buat mata gitu ya. Udah ada yang pakai kacamata belum sih anak-anaknya? Kalau anak-anak sih belum, Bob. Bobby udah pakai kacamata sekarang. Oh enggak pakai. Udah Syukur cukup saya. kok aja ya. Nah, ya oke. Pernah nggak kepikiran maksudnya gini, gadget ini kalau terus-terusan bahaya deh. Jadi akhirnya dibatasi, mending dibatasin aja gitu. Tapi kalau misalnya istilahnya gini, kalau misalnya anaknya kayak tantrum gitu ya, kayak protes, marah gitu. Biasanya Kak Rota ngapain sih? Minta gadget gak boleh gitu. Habis itu anaknya marah-marah uring-uringan lah kalau bahasa sini. Ya udah biarin kalau aku mah. Biarin aja capek juga berhenti sendiri. Oke. Karena aku kan emang fokusnya tuh ngurus anak. Mm-mm. Jadi nggak terlalu sibuk sama kerjaan yang lain kayak dagang kayak apa bisa disambil lah. Oke, bisa diselingin lah ya gitu. Mhm. Jadi aku tuh fokusnya ngurus anak. Jadi kalau anak mau ngambek, mau guling-guling, mau apa ya udah liatin aja. Itu termasuk pekerjaan aku. Nikmatin aja dulu. Mm-mm. Kan ada yang gak tegaan kan soalnya. Iya sih ada juga. Heeh. Apalagi yang parah itu kalau misalnya sudah kayak gitu di apa tempat publik gitu loh. Kayak di mall gitu. Ya harus pinter-pinternya emaknya ngakalin sih. Kalau di tempat umum pernah nggak? Kayaknya enggak deh. Oh enggak, oh Soalnya gitu. soalnya anak-anak aku tuh udah capek di rumah. Udah mikir duluan. Ah, aku ngambek juga percuma. Soalnya kalau di rumah ngambek juga nggak digubris kan sama mamanya. Oke, oke. Jadi dididiknya tuh dari rumah dulu. Oke, Jadi oke, nanti oke. di luarnya udah kebentuk mereka tuh. Ah, ya, ya, bagus, bagus, benar, benar. Oke, coba, Bobby lagi deh. Iya itu. Apa Kak Ratna itu kalau pakai gadget. Menurut Kak Ratna sendiri, Tante harusnya. sudah terlanjur. Menurut Kak Ratna sendiri itu, apa kalau pakai gadget itu sudah jadi contoh yang baik nggak sih buat anak-anak? Kalau menurut kita baik atau enggaknya tergantung ya. Kita makainya buat apa? Kalau untuk tujuan ngerjain sesuatu, ya tetap kita harus ngomong ke anak. Ini loh mama pakai ini, bukan buat main-main. Hmm. Soalnya anak-anak tuh suka ngomong, mama juga main HP gitu kan. Hmm. Aku edukasi dulu kan anak-anak. Oke. Lihat nih, kalau mama lagi begini, 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 ini bukan lagi mainan ya. Tolong dimengerti. Kecuali kalau mama lagi main ini, lagi nyanyi-nyanyi, itu baru mama lagi mainan. Gitu. Ya, ya, harus dikasih tahu gitu ya. Iya perlu sih, perlu banget buat dikasih tahu Hmm. anak-anak itu. Karena nggak semua orang mau terbuka seperti itu kan, anak soalnya. Nggak semua orang tua sih mau terbuka seperti itu. Kayak Allah, anak ini nggak ngerti apa-apa gitu. Iya, kebanyakan gitu. Ada yang kayak gitu juga kan. Padahal anak-anak itu kalau diedukasi juga bisa ngertiin loh. Hmm, oke.
Sebenarnya mereka bisa punya kemampuan untuk mengerti itu sebenarnya kalau memang diedukasi dan tahu. Malah lebih cerdas anak-anak daripada mengedukasi orang gede. Kalau anak-anak nurut. Hmm, iya lagi. Bobby nurut nggak, Bob? Ya kadang-kadang enggak sih. Jujur banget kamu. Nah ya kita harus berkomunikasi dengan terbaik dan terbuka. Wes, ikutin yang tadi ya. Nah, ya, ya. Nah, terus apa lagi? Ah, ini. Misalnya tadi kan muncul yang enggak kan tadi kan ya. Misalnya bukan enggak, muncul yang enggak seharusnya lah gitu. Kadang-kadang aplikasi apa gitu. Kalau misalnya mereka mau install app gitu, mereka mesti lapor dulu nggak sih ke Karatma? Atau memang dibatasin supaya nggak bisa? Untuk menghindari hal itu sih biasanya kan ada settingan tuh di HP. Hmm. Kayak settingan kontrol orang tua atau kunci-kunci sandi gitu. Nah, Aku lebih fokusnya ke situ dulu sih. oke. Ke Itu situ jauh, jauh sama lebih bagus sih. ngarahin anak kalau yang begini jangan. Tapi selain ngomong jangan juga kita ngomong dampaknya apa, ngasih tahu ini tuh apa. Kalau cuman jangan doang mereka bakalan Nah, benar. penasaran. Hmm. Betul, betul. Aku ingat perumpamaannya temanku gitu. Anak-anak itu seperti pasir kita genggam, semakin tekan semakin keluar gitu. Mm-mm. Kalau memang nggak dikasih tahu ya nggak bisa gitu. Maksudnya bukan cuma ngelarang tapi yang ngasih tahu kenapanya gitu. Kembali lagi tadi karena memang anak itu sebenarnya ngerti loh gitu. Ngerti tapi penasaran. Ah, Makanya ngerti. selain ngelarang, aku juga udah waspada nih. Aplikasi keuangan, aku Hmm. kunci. Ah, ah. Kuncinya tuh beda, bukan kayak kunci buka HP. Sandinya tuh dibedain. Oh, dibedain. Ah, ah. Jadi anak-anak tuh nggak bisa nyolong sidik jari. Oh ya Kalau betul. cuman pengen HP terus nggak dibolehin kan kadang-kadang aku lagi tidur terus dia ngambil nyolong sidik jari. Kadang aku ngerasa tapi biarin aja lah masih lemes. Iya, karena ngurus anak tiga apalagi kan nggak gampang gitu. Capek juga gitu kan. Jadi ya pasti kadang-kadang nyolong sidik jari. Jempolnya dibawa gitu. Ditempelin. Pembantu. Waduh, anak-anak sampai segitunya ya. Waduh, Ya naluri penasaran, naluri kepengen. penasaran gitu. Nah, terus kalau misalnya gini, apa kalau Kak Ratna tahu ada aplikasi nih nggak boleh nih gitu, misalnya. Habis itu mereka tanya itu ini buat apa gitu. Dan jelasinnya gimana dengan cara yang bisa anak-anak ngerti. Jelasinnya ya kasih tahu sesuai umur. Misal Hmm. kalau aplikasi itu nggak sesuai umur, terus aku udah kesulitan nih buat ngejelasin. Nah, Paling cara gampangnya ini tuh bukan buat umur kamu. Ntar kalau kamu udah gede juga tahu sendiri lah. Gitu. oh, Jadi aku nggak perlu capek-capek ngejelasin. oke, Kayak oke. konten-konten yang dewasa gitu, aplikasi yang buat orang dewasa gitu kan. Hmm. Itu kan buat dijelasin kayaknya mulut kita tuh gimana gitu kalau harus ngomongin Ah, yang betul, betul. bahasa vulgar gitu kan. Hmm. Gitu sih. Oke, oke. Nah, Bobby lagi. Oh ya itu. Apa Kak Ratna harusnya tante? Terus gak apa-apa, terlanjur. Itu. Apa Kak Ratna enak Kak Ratna suka. Ikutin Chris aja. Ya sudah. Itu Kak Ratna kan beda generasi ya kan. Sama anak-anak pasti lah ya. Sama Chris kayaknya lebih lebih tua Kak Ratna. Jangan ngomong umur dong, nggak enak. Oh ya, ya kan itu. Nah, pernah nggak sih Kak Ratna kepikiran kayak itu aja mainnya kayak zamannya Kak Ratna dulu gitu, main tradisional gitu. Atau mainnya sama teman-teman orang banyak gitu, gak main gadget terus gitu. Pernah kepikiran gitu nggak sih? Kadang aku ngenalin juga sih, ngenalin permainan zaman dulu. Kadang kita lakuin juga di rumah Hmm. sama ayahnya, sama aku, sama anak. Hmm. Contoh apa sih? Mungkin ada yang nggak tahu soalnya. Ya kayak petak umpet, Ah, petak umpet. atau yang tepok tangan gitu loh. Oh iya, iya. Rampar pisang yang gitu-gitu. Oh, gambar pisang. Hmm. Tapi nggak maksa juga sih, terserah anak-anak. Heeh. Dan alhamdulillahnya di sini tempatnya tuh mendukung buat anak-anak buat main di luar. Iya itu. Nggak, nggak kayak apartemen-apartemen yang mentok mainnya ke taman. Kalau di Nah, sini banyak teman-temannya, ada pemancingan, ada sawah.
Aku biarin aja kalau mereka main, yang penting ada kakaknya, ada yang gede, ada yang ngawasin. Oke. Tapi kadang ada sih orang tua, walaupun di sini tempatnya mendukung buat main di luar, ada aja orang tua yang nggak usah main di luar, udah ini HP aja. Kalau menurut Kak Ratna kenapa sih sampai gitu sih? Orang mikiran gitu sih. HP aja dah gitu, nggak usah keluar gitu. Takut kejahatan kah atau gimana? Terlalu berlebihan ketakutannya deh kayaknya. Mm-mm. Ya, takut digigit hewan apa mungkin. Mm-mm. Terus emaknya nggak tahu ya kan, mungkin lagi nyuci. Atau memang mungkin emaknya males kalau anaknya tuh bajunya jadi kotor, Nah, cucian itu. jadi numpuk, Nah, males nah, banget deh pokoknya. Terus mm-mm. ntar ada yang kulitnya sensitif, jadi gatel-gatel. Mungkin itu Ah, jadi salah satu alasan juga sih. banyak ya. Aku pikirannya itu soalnya takut kejahatan, rawan kejahatan soalnya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada perkenalkan juga ya sebenarnya kayak yang peta umpet gitu. Heeh. Ambar-ambar Iya. pisang tahu nggak Bobi lagunya? Oh, tahu lah. Coba. Ambar-ambar pisang, pisangku ada di kulkas. Bukan, bukan ngawur. Kayaknya masih di pohon deh. Ya kan biar lucu. Iya, tapi lagunya enggak gitu. Iya, Mama. Gitu. Jadi memang kayak gitu. Nah, habis itu ini mungkin terakhir ya tentang gadget ya sebelum kita ngulik-ngulik dikit tentang tulis menulis lah sedikit gitu ya. Nah, kalau di Karatna sendiri kalau gadget gitu ya. Habis itu hubungannya khusus sama anak gitu. Gini, jadi sebenarnya gadget itu lebih penting dia itu sebagai alat bantu atau sebagai yang utama sih sebenarnya. Karena kalau aku mikir sih sebenarnya buat alat bantu sih. Tapi beberapa orang kan ya kita nggak bisa menampik atau kita nggak bisa nutupi kenyataan lah. Beberapa orang tua tuh sibuk banget. Akhirnya nggak ada waktu buat anak, anaknya lari ke gadget gitu. Nah kalau menurut Kak Rata kayak gitu harusnya gimana? Kalau para orang tua yang kerjanya ngandelin gadget, gimana ya? Ya menurut saya sih, walaupun mereka kerjanya full time menggunakan gadget, harusnya nggak ngasih gadget ke anaknya juga sih selama full time. Ya kan kita kan bisa ngerjain kerjaan di laptop atau HP, terus sambil mantau anak, terus suruh stop kan bisa, Hmm, suruh mainan apa kek, tapi pemikiran orang beda-beda sih. ya benar. Kita nggak bisa maksain lah. Gitu. Iya, Heeh. nggak bisa maksain. Hmm. Kalau misalnya kayak tadi contohnya, misalnya kayak sibuk gitu, sibuk banget gitu, habis itu akhirnya nggak ada waktu gitu buat main sama anak atau buat komunikasi bahkan akhirnya sudah pakai gadget aja lah biar diem gitu. Ya, buat para orang tua yang masih mau melakukan hal seperti itu, silahkan tanggung resikonya aja. Pasti ada resikonya pasti. Oh iya, aku ada cerita teman aku Boleh boleh. kerjaannya bikin kue dari subuh sampai siang. Jadi dari subuh sampai siang bikin, terus ntar siang sampai ke sorenya marketingin Mhm, produknya. mhm, Jadi nggak ada waktu buat anak. Anak main gadget terus. Terus kata dia jarang ngajak ngobrol anaknya. Anaknya juga nggak pernah main keluar. Alhasil sampai umur berapa tahun tuh ya? 4 tahunan lah. mhm. Anaknya belum bisa ngomong. Harusnya Oh, kan 2 tahun udah ya ngomong dia kan. benar-benar sekitar itu. Belum bisa ngomong. Terlambat ngomongnya. Jadi sampai gede pasti cara komunikasinya pun agak lambat. Hmm, Karena jarang jarang interaksi sama orang tua sih. Jarang oke. diajak ngobrol. Salah satu konsekuensinya atau risikonya itu. Iya. Mhm. Contoh, itu baru contoh satu. Belum Ya, yang lainnya. mhm. Bisa juga anak itu jadi minder ke sesama temen. Jadinya jatuhnya ke mentalnya ya. Betul, satu komentar itu. Lebih parah sih itu. Mhm. Ya. Oh ya, Chris aja itu. Chris aja ngomong baru 4 tahun. Ya jangan dibuka dong. Masa kamu senangannya membuka aib orang? Tapi memang bener kan? Iya bener, tapi ya nggak perlu diomong di sini. Gitu. Ya, kalau itu sih ya agak beda cerita sih, bukan karena gadget di zamanku aja gadget nggak ada. Itu TV doang adanya, gitu. Sama radio, gitu. Belum ada sampai gimana-gimana, gitu. Ah, beda cerita itu, bukan karena gadget. Nanti dipikir yang sobat Boci yang denger dipikir Chris ini main gadget. Enggak lah. Ya, oke.
kita tadi cukup banyak tentang gadget. Cerita dikit dong Kak Ratna, nulisnya tentang apa aja biasanya? Aku lagi nulis novel. Hmm. Karena novel pertama aku dulunya tuh random, ya nulis di sembarang tempat juga gitu. Terus nggak pernah dibukuin. Terus kemarin tiba-tiba aja nulis novel genre romansa. Terus tiba-tiba pengen dibukuin gitu. Hmm. Ya udah jadi deh novel romansa. Terus kesininya lagi pengen bikin lagi. Aku mikir kayaknya kalau bikin random lagi nggak lucu ya. Hmm. Akhirnya aku ya udahlah, udah terlanjur bikin genre romansa. Banyakin dulu genre romansanya. Hmm. Di Viso juga ada. Di Viso udah aku bikin 2 novel. Oke, tentang romansa-romansa. Ini kebanyakan yang denger soalnya sekitar umur 23, 27 gitu soalnya. Jadi pasti masih minat banget dengan itu romansa-romansa. Tapi romansaku yang banyak kontraknya. Banyak konfliknya. Iya, bukan percintaan yang anak-anak muda. Percintaannya tuh yang ribet banget lah. Ini cinta itu, ya pokoknya ribet Hmm. dah pokoknya. Nah, Bobby nggak tahu pasti. Oh iya masih kecil. Iya. Nah, Bukan yang si A cinta si B, terus ceritanya langgeng sampai happy ending, ya itu nggak cerita, ketemu kayaknya apa-apa. cerita-cerita Disney dia itu. Iya, Lebih kayak cerita Disney itu. Oke, jadi lagi proses ngerjain juga ya, yang apa novel berikutnya nih ya. iya. Uh, Bobby deh, tanya lagi terakhir deh. Oh ya, apa karetnya itu nulis sembarang tempat itu bukan di WC kan? Masa Hah? nulis masa di WC yang enggak lah. Tadi kan ngomong sembarang tempat. Tapi WC kan bukan sembarang tempat, itu tempat khusus untuk buang Wah, hajat. oke. Nah, pokoknya ya di tempat lain, apa di gak langsung fokus, maksudnya nggak ngerjain langsung terus gitu, maksudnya gitu ya di satu tempat gitu kan ya. Mm-mm. Oke. Ya kayak di medsos gitu bikin-bikin tapi kayak gak ada tujuan gitu. Hmm, Cuman asal nulis. asal nulis aja. Dulu juga bikin blog, diisi tulisannya cuman asal-asalan doang. Nggak ngikutin CEO, nggak dipublish kemana-mana, ya udah gitu doang. Hmm. Sampai lupa. Nah, oke, mungkin satu terakhir deh. Kenapa kok mau mencoba menjadikan buku sekarang? Kan kapan lalu kan random, habis nulis sekedar nulis aja sampai lupa gitu. Kenapa kok makin ke sini mau buat buku? Makin kesini makin sadar kalau kita sebenarnya butuh sebuah karya. Mau, gitu. Istilahnya apa ya? Kita tuh lagi menjalankan personal branding. Noise, itu dia betul. Iya. Sama-sama podcast ini bocin juga personal branding juga sebenarnya. Jadi kadang aku suka suka nanya, aku tuh hidup sebenarnya mau ngapain, mau jadi apa gitu. Oke. Karya, jadi dengan karya itu salah satu cara untuk membuktikan gitu ya, Mm-mm, bahwa hidup kita ada artinya gitu. mm-mm. Oke, dalam sekali. Oh ya, kayaknya kapan lalu kita ngomong nggak pernah sedalam ini. Iya. Kalau Bobby kira-kira mau jadi apa? Aku paling apa biasa sih ngomong gak sih boleh. Ya gak apa-apa, aku bosen sih denger. Polisi. Enggak sih, Poppy cuma mau jadi besar, itu aja. Kecil terus soalnya. Kok Chris bisa nggak bikin Bobby jadi besar? Pernah sih tapi dikasih orang. Ya kan, mesti kan, masih gak terima kan. Bikin kecil aja ribet banget. Ada kok, ada yang besar. Cuma dikasih orang. Ya, maksudnya besar bukan itu. Oh ya, besar itu. Besar apa pengaruhnya? Nah, besar pengaruhnya. Besar dampaknya buat orang lain gitu loh. Maksudnya gitu. Bukan besar ukurannya, bukan. Oke deh. Nah, oh udah durasi. Oke, jadi apa kalau Kak Ratna, kalau bagi yang penasaran nih mau tahu nih tentang bukunya, mungkin ngikutin juga dari Kak Ratna, wah romansa apa lagi nih, novel romansa apa lagi yang mau di-share gitu. Bisa cari tahu di mana. Nanti ada di website aku, dwiratnasusanti.com. Linknya ada di bio IG. Nanti Mhm. IG-nya tolong disematin ya, kok. Oke, sip. Nanti IG nanti gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau
harus cari-cari ke ini. Kalau kalian repot, harus klik sana klik sini. Langsung aja ketik dwiratnasusanti.com. Kan nggak Nah, susah kan ngingetnya. nah ya, nanti kita masukin lagi. Gitu loh. Iya. Nggak susah kok itu. Ya, yang lain-lain lebih susah, yang ada apa? Underscore-nya banyak. Gitu ya. Tapi itu suka-suka orang lah gitu. Heeh, masa kita ngurus gitu kan. Ya, tapi kan ribet. Oh, iya, itu. Oke deh. Makasih Kak Ratna buat share-nya tentang gadget. Semoga orang-orang tua di sana lebih paham sih sebenarnya bagaimana cara menerapkan aturan untuk anak-anak pakai gadget gitu dengan bijak. Iya sih. Betul. Sudah. Oke, makasih Kak Ratna waktunya. Iya, Ya, sama-sama. makasih. Makasih juga udah ngundang aku di podcast Bocin. Ya, makasih, Kak Rona. Salam buat anaknya.